warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, aku Tatas dari BEM. Di sini aku pembawa acara dari sharing session BEM Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Nah, di sini aku ditemani oleh Ketua DAM dan Ketua Hima PG PAUD. Mungkin boleh perkenalan dulu nih dari Akang dan Tetehnya. Ya, nama saya Muhammad Rizal Mutakin, biasa dipanggil Rizal atau biasa teman-teman akrab manggilnya Sabo. Alhamdulillah pada saat ini di tahun ini saya diamanahi sebagai Ketua DAM Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Unisba gitu. Selanjutnya nih. Oke, halo semuanya, nama aku Nadira Putri Mulyana. Kalian bisa panggil aku Dira, mahasiswa PG PAUD. Sekarang aku menjabat sebagai Ketua Himpunan PG PAUD Unisba. Oke, apa kabar nih Kang sama Tetehnya? Kita santai aja ya. Iya, selalu. Kita ngobrol-ngobrol biasa aja, sharing-sharing tentang ya mahasiswa-mahasiswa sekarang lah. Tapi sebelumnya nih aku mau nanyain kabar dulu Akang sama Tetehnya nih, apa kabar? Gimana nih keadaan sekarang? Alhamdulillah kan karena hari ini weekend, jadi ya penuh semangat gitu. Ada suatu capaian di hari weekend gitu. Malam mingguan ya guys. Nah itu. Tidak lupa bucin. Kalau Tetehnya gimana nih Teh? Oke, alhamdulillah kabar aku baik. Semoga Teh Tatas dan Aija juga baik-baik aja sampai nanti penutup hari ini malam mingguan bersama Ayang. Ayangnya di mana? Oke, kalau misalnya ngomong-ngomong nih tentang mahasiswa itu kan pembawa perubahan gitu ya. Salah satunya dengan cara mengikuti organisasi gitu. Kalau misalnya organisasi itu penting gak sih buat mahasiswa itu sendiri, gimana ya? Buat kalau menurut Kang Ijal ya. Gini ya, kalau organisasi itu bisa menjadi penting gitu bagi orang-orang yang berpikir gitu. Apabila kita sebagai mahasiswa tidak berpikir, ya menganggap organisasi itu tidak penting gitu. Jadi organisasi itu sangat penting. Makannya dari itu organisasi bisa dibilang penting itu oleh orang yang berpikir. Ketika orang yang tidak berpikir menganggap organisasi itu tidak penting gitu. Makanya kita harus bangga gitu. Kita sebagai orang-orang organisasi, kita bangga gitu karena kita menyadari pentingnya berorganisasi gitu. Dengan kata lain ya kita bagian dari orang-orang yang berpikir gitu teh. Aku suka pikir gak ya? Kayaknya enggak deh. Kalau dari Teteh gimana deh? Oke, kalau menurut aku pribadi seberapa penting atau enggak organisasi, tadi ya kata Aija itu tergantung perspektif orang. Nah, menurut aku pun penting atau enggaknya organisasi menurut aku sendiri itu penting. Kenapa? Karena di sana kita banyak dapat feedback dari organisasi itu gitu. Kita masih banyak manfaat juga, masih banyak lah gitu hal-hal yang kita dapat dari organisasi gitu Teh Tatas. Oke, BTW nih guys, biar nggak tegang nih boleh sambil dimakan dan diminum ya kita. Cheers. Halal teh. Halal. Ya boleh minum dulu ya biar gak tegang. Oke, jadi berarti emang penting banget ya kalau misalnya untuk organisasi ini. Tapi masih banyak banget gitu ya mahasiswa bisa disebut dengan mahasiswa kupu-kupu gitu ya. Kuliah pulang. Apa sih sebenarnya manfaat yang bisa didapat nih kalau misalnya buat mahasiswa yang udah aktif dalam berorganisasi? Karena banyak juga mahasiswa kupu-kupu ini bilangnya nih buang-buang waktu gitu kan ya. Kayak ngabisin waktu, ketinggalan pelajaran dan segala macem nih gitu. Gini teh kenapa gitu organisasi banyak gitu pembahasan tentang pentingnya organisasi karena emang dibutuhkan itu gitu bagi mahasiswa, khususnya bagi pelajar gitu. Kita di tingkat pelajar pun ada OSIS gitu. Mungkin nanti kalau di sekolahnya berbasis Islam mungkin ada Pemuda Muhammadiyah, Pemuda Persis dan lain-lain. Ya di situ pun kita sejak pendidikan terendah sudah dibentuk berorganisasi. Ketika kita di SD ada ekstrakurikuler paskibra gitu, ada ekstrakurikuler pramuka ya, secara tidak langsung kita sudah dikader untuk berorganisasi. Nah kenapa kita pada saat kuliah tidak berorganisasi, sedangkan kita ketika SD, ketika SMP, ketika SMA atau SMK dan sederajatnya kita itu dikader untuk berorganisasi sebetulnya gitu. Ketika kita dikasih tugas
berupa tugas kelompok. Kan kita diajarkan untuk bersosialisasi itu gimana kan, sama teman itu kayak gimana nih kita menyatukan pemikiran satu dan yang lainnya itu kan nggak mudah. Itu kan secara nggak langsung pengkaderan berorganisasi karena pada hakikatnya berorganisasi itu yang menunjukkan apa jiwa sosial kita gitu, kepedulian kita terhadap lingkungan gitu, terhadap lingkungan yang sedang kita pijak gitu. Semisal kita hidup di Cimahi gitu kan, tempat tinggal aku ya. Cimahi. Semisal kita hidup di Cimahi gitu, orang-orang organisasi itu pasti interest lah dengan suatu hal yang ada di Cimahi itu, semisal dari kebersihannya, semisal dari kebijakannya gitu kan, dari ketertiban keamanan di Cimahi itu seperti apa, kita pasti interest lah. Oh kayaknya gini, secara nggak disadari ya itu pasti mulai dari kita gitu, kayak ini ada yang buang sampah, kita nggak usah buang sampah deh gini. Terus nanti kedepannya kita pasti orang organisasi pengen gerakan peduli lingkungan gitu. Gitu kalau orang organisasi itu seperti itu gitu, lebih interest kepada lingkungannya gitu, enggak yang acuh gitu. Ketika kita kuliah ya kita gitu di kampus, kita lebih peka gitu, lebih peka terhadap masalah yang ada, lebih peka terhadap akademik gitu. Ketika kita dibenturkan dengan akademik, kita paling depan gitu. Ketika kita dibenturkan dengan permasalahan di luar akademik, kita pun ada gitu. Tapi ketika orang yang berorganisasi itu di akademik ada gitu, ketika dibenturkan dengan masalah di luar ya kemana gitu. Padahal itu kan masalah yang perlu diselesaikan. Kenapa perlu diselesaikan? Karena dampaknya juga buat dirinya pribadi gitu. Ya berarti emang dari sejak zaman sekolah dulu gitu ya, kita mah udah dikader gitu ya untuk berorganisasi. Sebenarnya sih semua manusia ya, semua insan itu emang perlu ya untuk berorganisasi itu. Kalau misalnya Teh Nadira sendiri gimana nih? Oke, kalau bicara tentang manfaat organisasi, kita semua sudah tahu bahwa ada satu atau dua hal yang sangat sering kita dengar manfaat organisasi. Yang pertama itu masalah leadership. Kita belajar tentang kepemimpinan. Di sana bukan hanya memimpin sebuah organisasi, tapi kita juga belajar untuk memimpin diri kita sendiri. Bagaimana kita bisa menempatkan posisi kita sesuai dengan posisinya. Terus yang kedua ada tentang biasanya tadi manajemen waktu. Nah, banyak orang yang bilang organisasi itu nanti ngaruh nih sama akademiknya nih, jadi nggak bagus nih akademiknya. Nah di sana malah kita belajar tentang manajemen waktu, gimana kita bisa ngebagi waktu akademik kita, waktu berorganisasi kita, waktu untuk kita bersenang-senang pun itu harus dimanage dengan baik gitu. Jangan sampai dengan kita terjun ke organisasi, dengan kita aktif di organisasi malah jadi sesuatu hal yang berantakan gitu. Nah kenapa ada pandangan bahwa anak organisatoris tuh biasanya lulusnya lama nih. Nah itu kan cuman ada beberapa orang aja kan, nggak semua anak organisatoris itu tidak lulus dengan lama gitu. Mereka pun bisa lulus tepat waktu sesuai tergantung dengan manajemen personalnya aja gitu. Tapi kadang susah juga gitu ya, khususnya beberapa aku sendiri gitu untuk nge-manage waktu itu gitu. Gimana ya, jadi males gitu, ada rasa males karena udah sibuk di organisasi, jadi buat iniin matkulnya tuh susah, ngerti gak sih? Iya kan? Paham. Gimana tuh? Jadi gini ya, manfaat yang bisa kita dapat pada saat kita berorganisasi itu jelaslah pertemanan gitu, hubungan. Semakin banyak relasi kita, semakin menjamin kehidupan kita gitu. Nah kita membangun relasi itu dengan cara seperti apa sih gitu? Salah satunya ya dengan berorganisasi gitu. Kita membangun relasi. Sekarang kita ada di lembaga atau di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Unisba gitu kan. Kalau kita hanya kuliah, yang kita kenal mungkin ya sesama satu fakultas saja gitu. Ya minimal
ke prodi lain kan di kita cuman ada 2 prodi ya. Iya. Masa we gitu selama 4 tahun kuliah gitu kan kedua prodi gitu. Iya Kan sih, nggak benar. etis gitu loh. Nggak seru gitu ya. Iya. Nggak ada Jadi teman lain gitu. nah di manfaat organisasi itu ya membangun relasi yang sangat luas gitu. Kita bisa menjalin komunikasi dengan beberapa fakultas ataupun tingkat universitas gitu. Misalkan kemarin ada kegiatan di BEM Tarbiyah itu di Departemen Pendidikan, yaitu mereka melaksanakan seminar PAI se-Jawa Barat gitu. Kan patut diapresiasi gitu. Mereka membangun relasi, membangun hubungan gitu dengan prodi PAI tingkat se-Jawa Barat. Kita ngumpulin prodi PAI se-Jawa Barat itu kayak gimana gitu kan. Iya. Kan itu adanya di organisasi gitu. Iya, betul. Kalau kita nggak berorganisasi, mau mengumpulkan himpunan, mau mengumpulkan prodi gitu, ya jalurnya kemana gitu. Kita membangun relasi itu harus kemana ya. Manfaat yang paling benar-benar terasa itu ya kita mempunyai relasi lah gitu. Terus selain relasi pun kita mendapatkan ilmu gitu, karena di organisasi itu ketika kita sudah mempunyai suatu ide atau gagasan yang dirasa benar untuk dirinya sendiri, ketika kita paparkan gitu, ketika kita paparkan ke teman-teman sejawat di organisasi ya, ada pandangan lain gitu yang membuka pikiran kita. Jadi kita pikirannya terbuka luas lah gitu, enggak hanya sudut pandang. Contohnya ini kan minuman 3 ya, Ya, 3. minuman 3 gitu. Nah tapi aku kefokusnya sama minuman ini aja gitu kalau nggak berorganisasi itu. Tapi kalau organisasi itu kita ada ini loh, ada ini loh, ada ini loh gitu. Kenapa Iya, gitu iya. nanti nggak jadi suatu minuman apa gitu yang baru gitu. Kalau dicampur kan gimana, enak gak gitu. Pantesan aku lihatnya semuanya kan aku ikut organisasi. Iya gitu. Jadi ya pikiran kita lebih terbuka lah gitu, Ya, enaknya. lebih eksplor. Iya. Jadi kalau itu tuh ya berpengaruh juga ke akademik gitu, ketika Iya kita presentasi, ketika kita diberi rumusan masalah, pikiran kita lebih terbuka gitu untuk menjawab semua yang ada di akademik gitu. Karena udah sih. biasa juga gitu ya. Iya. Nih boleh sambil dicemil-cemil kali ya guys sih kalau misalnya mau gitu biar. Aku mau minum ya, soalnya capek tuh. Ya gimana nih Teh kalau misalnya menurut Teteh sendiri nih? Ya, tadi kembali masalah akademik ya. Iya. Nah, buat aku sendiri tadi balik lagi manfaat organisasi itu salah satunya ada tentang problem solving gitu. Iya. Nah, gimana caranya supaya akademik dan organisasi itu seimbang? Ada di problem solving gitu. Gimana cara kita mecahin masalah nih? Gimana caranya supaya akademik sama organisasi itu sama rata? Itu ada tergantung dengan kitanya gimana cara manage waktu, gimana cara kita memecahkan sebuah masalah. Itu semua kita belajar di organisasi. Nah, tadi juga selain sebenarnya lingkungan dan pertemanan itu berpengaruh juga sih sama sama keinginan kita, seberapa banyak keinginan kita untuk bisa seimbang di antara organisasi dan akademik. Itu juga ngaruh pertemanan juga. Jangan kalau aku rasa kenapa teman-teman mahasiswa kupu-kupu itu lebih seneng, ya udah sih aku mah kupu-kupu aja, karena pertemanan mereka cuma di sana aja gitu. Beda sama teman-teman organisatoris yang aduh kayaknya aku kangen nih sama teman-teman organisasi, pengen ngumpul, atau aduh aku kangen nih sama teman-teman kampus, sama teman-teman kelas. Nah, itu kan sosialnya juga seimbang gitu. Selain sosialnya seimbang, selain akademik dan organisasinya seimbang, semuanya juga bisa seimbang gitu. Oke, berarti penting banget mahasiswa itu untuk ikut organisasi ya. Wah, guys. penting banget. Kalau nggak, kasarnya gini lah, kalau kita sebagai mahasiswa itu ketika kita nggak berorganisasi, kita kayak bukan mahasiswa, gitu. Kayak apa tuh? Iya, kita kayak bukan mahasiswa gitu. Soalnya di akademik itu kita dibenturkan, apalagi fakultas kita ya, kita dibenturkan dengan suatu permasalahan, suatu pengkajian yang itu pun ada di organisasi gitu. Iya. Terus nanti kita bakal dibenturkan ke masyarakat gitu. Sedangkan itu pun
kita udah belajar lebih awal di organisasi gitu. Apa banyak cara kita untuk berorganisasi gitu. Banyak juga, apalagi kita di Unisba ya. Ketika di Unisba kita mau cari bidang apa sih teh? Gitu. Bidang kesehatan ada gitu. Gitu. Unisba ya? Iya. Serba ada. Bidang kajian gitu, bidang kajian konstitusi ada, bidang kajian keislaman ada gitu kan. Mau kajian apa, psikologi ada gitu. Mau agak militan menwa bersedia gitu kan buat mengkader kalian sebagai orang yang militan gitu kan. Mau cari apa lagi gitu, kalau di Unisba udah enak gitu kalau Cari kita ini pasangan hidup gimana? ya itulah. bisa. Jadi di organisasi itu kalau pasangan hidup ya bonusnya lah gitu. Nah cuman sampai saat ini saya belum dapat bonus. Ini Masa nanti sih? di akhir ya Kang ya. Ya semoga aja lah gitu ada bonusnya. Ya jadi gitulah, khususnya di Unisba itu sendiri banyak jalan kita untuk berorganisasi. Coba kalian mau cari bidang apa sih gitu, kita di sini mau cari bidang apa sih dalam berorganisasi. Mau cari bidang apa di Unisba, insya Allah ada gitu, mau bidang apapun gitu. Jurnalis ada. So di Unisba mau cari apa, bidang apa contohnya teh gitu, Apa ya? Apa ada nih? semua Iya gitu. sih, saking adanya Buat jadi bingung. event gitu kan, event organizer ada Udah protokol. gitu. Jadi nggak ada alasan kita kalau kuliah di Unisba, khususnya di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan itu nggak ada alasan buat kita tidak berorganisasi gitu. Jadi harus ya, sangat iya, penting organisasi itu sekali. banyak, bukan penting, itu emang diwajibkan. wajib Jadi ya. apa ya, Wajib kan ya? Sampai wajib. jadi emang diwajibkan karena gini loh, Gimana loh? kita makan gak pakai lauk nggak enak dong. Iya lah. Iya gitulah, kita sebagai mahasiswa nggak berorganisasi kurang afdol juga loh gitu. Ada yang kurang gitu loh. Iya, Gitu loh. meskipun kita emang kenyang nih gitu kan, Iya. tapi nggak mendapatkan kenikmatan itu. Tapi ketika kita berorganisasi gitu, kita mahasiswa, kita berorganisasi, kita kenyang, kita mendapatkan kenikmatan gitu. Yang berarti gitu, kita mendapatkan ilmu gitu, kita mendapatkan relasi, kita mendapatkan wawasan, kita mendapatkan apa yang tidak ada di akademik gitu. Jadi cobalah kita gitu melihat perbedaan gitu, orang-orang yang berorganisasi dan tidak gitu, pasti ada perbedaan lah gitu. Dari Teh Nadira atau Teh Tatas, silakan misalkan punya teman satu angkatan atau satu kelas yang tidak berorganisasi, silakan aja bandingkan gitu. Apabila perlu diskusi, silakan diskusikan gitu. Mana yang lebih berkapasitas gitu. Yap. Jadi ya jalan berorganisasi itu banyak sih, tinggal kita menentukan kita mau di bidang apa sih gitu. Kita mau di mana berorganisasi. Organisasi itu nggak ada yang buruk. Yang buruk itu kitanya. Aduh. Oh iya ya. Iya, yang buruk itu kitanya. Organisasi itu nggak buruk, yang buruk itu kitanya gitu. Kalau untuk Nadira sendiri gimana nih untuk Teh Nadira? Penting banget gak sih dunia organisasi? Penting. Berarti penting ya. Iya, penting banget dong. Karena tadi yang saya sebutkan banyak manfaat yang bisa kita peroleh di sana gitu. Kalau misalnya kita nih kan mahasiswa nih ya, maksudnya setelah lulus ini udah bukan kayak anak sekolahan lagi nih. Iya. Udah lulus sekolah ya paling kuliah lah gitu. Tapi kan kalau misalnya kita mahasiswa udah lulus kuliah nih, pasti langsung terjun nih ke masyarakat langsung dan dunia kerja. Ya. Nah, implementasinya itu apa nih? Ada gak? Nah ini yang betul nih, asik nih. Jadi gini nih, Gimana nih? Asik betul. kita kan nih kan kita apa, Oke. titel kita itu pas kalau kita yang rantau gitu ya, kalau kita Iya. rantau, misalkan aku kuliah di Unisba, aku orang Cicadas gitu kan, bukan rantau ya itu ya, Apa? bukan di rantau Enggak ya. sih, enggak Nah, itu sampai ngerantau deket sih. ya. Ya jadi apa ya, Palembang gitu ya contohnya Palembang, ya. misalkan Teh Tatas kan orang Palembang ya aslinya. Ya. Apa kita itu ketika lulus kuliah gitu, ketika lulus kuliah, titel kita pulang ke kampung halaman itu sebagai mahasiswa Ya. gitu. Ketika ada apapun itu di lingkungan kita, di kampung kita gitu, itu weh ku si teteh itu weh sama si A itu mah mahasiswa loh, sarjana, Oh, cenah iya, lulusan ini cenah sarjana. Nah kita siap enggak gitu untuk dihadapkan dengan
problem seperti itu kita siap gak gitu. Ya. Ketika kita berorganisasi insya Allah siap gitu, karena di organisasi itu kita banyak belajar ketika kita pembukaan acara itu seperti apa sih gitu. Ketika nanti di kampung kita diminta buat membuka suatu acara, kita belajarnya di mana gitu, Di organisasi kita belajar gitu. terus mungkin Jadi gimana nih Kang? iya, jadi apa, kita kan ketika pulang ke kampung kita disuruh bikin kegiatan, misalkan ketika perayaan kemerdekaan Indonesia Ya, itu ke si A itu ke si A, Ya ke sih, teteh benar, itu itu benar. Iya. buat bikin rundown acara gitu. Kalau kita belum pernah berorganisasi selama kuliah, Iya. bingung komat kamit gitu. Kumaha ieu gitu. Komat kamit. Kita mempertaruhkan titel kita sebagai sarjana gitu loh. Iya benar-benar. Iya kan? Tapi ketika kita ada di organisasi, tuh rundown mak gitu kan, rundown gini gitu kan, apa pembukaan gitu. Terus misalkan kita mengkaji suatu masalah gitu, misalkan masalah keamanan di lingkungan kita, kan kita juga belajar di organisasi gitu, untuk mengamankan orang-orang yang tidak kondusif itu seperti apa sih, gitu kan. Karena enggak sedikit juga gitu di organisasi yang harus kita kondusifkan gitu. Nah kita juga belajar di situ. Jadi ketika kita nanti lulus tuh sebetulnya kita mempertaruhkan titel kita gitu. Apakah kita tidak malu gitu ketika titel kita dipertanyakan, AA ini, Tete ini, sarjana, bisa nggak minta tolong ini bikinin suatu acara buat misalkan posyandu teh kieu wae euy. Kan gimana gitu kan. Kalau buat Teh Nadira sendiri nih gimana nih implementasi dari apa ya untuk dunia kerja gitu, langsung terjun ke masyarakat. Oke. Implementasi dari organisasi ke dunia kerja itu salah satunya kita bisa tadi ya, simpelnya kita bisa belajar teamwork. Kita belajar teamwork di organisasi, dan itu tuh pasti bakal kepake banget di sebuah perusahaan atau tempat nanti kita kerja. Kayak misalkan aku posisinya aku adalah seorang mahasiswa PG PAUD yang nantinya pasti bakal terjun ke masyarakat. Misalkan kalau misalkan aku nggak jadi guru nantinya, aku bisa terjun ke masyarakat kayak tadi ya, aku bisa membantu di posyandu gitu. Nah selain itu juga kita kan belajar juga yang namanya berwirausaha kan di organisasi. Nah selain di perkuliahan aku pun belajar tentang berwirausaha, di organisasi pun aku praktek lah gitulah. Prakteknya aku belajar praktek tuh di organisasi. Nah jadi ketika nanti aku terjun ke masyarakat, aku udah siap nih untuk nanti aku berwirausaha. Kalau pada akhirnya aku tidak menjadi seorang guru, aku siap untuk menjadi seorang wirausahawan gitu. Nah itu kita banyak belajar di sana. Selain itu tadi leadership itu pasti penting banget ketika kita terjun ke dunia kerja. Jangan sampai ketika kita terjun ke dunia kerja kita malah selalu dikungkung sama atasan kita. Selalu jadi hey kamu gini. Jangan sampai kita harus jadi orang yang selalu didikte sama orang. Kita harus berpegang teguh sama apa yang pendapat kita gitu. Itu ya segitu. Ada lagi Teh? Apa lagi? Banyak sih, cuman ya intinya banyak. Emang sangat kepake banget kepake ya. banget apa yang kita pelajari di organisasi, apa yang kita praktekkan di organisasi itu pasti bakal kepake banget ketika kita terjun di dunia kerja ataupun di masyarakat nantinya. Tapi banyak juga loh Teh ketika kita ya kalau kita mau kerja gitu ya. Ya. Nah biasanya itu tuh di perusahaan gitu kan, suka di CV-nya tuh pengen ada apa Pengalaman organisasi itu mempengaruhi. Iya betul juga betul. Gitu. Nanti ketika interview teh berorganisasi di mana aja? Tek kan kalau banyak mah enak lah gitu. Jadi orang teh nggak ragu lagi. Oh dah sih mah kieu euy gitu. Maksudnya dia sih ini udah aktif di beberapa organisasi. Iya, masa ngurusin di sini nggak bisa gitu. Toh dari jam terbang pun udah banyak gitu Teh.
hal simpelnya lah Jadi gitu. organisasi juga gak hanya ada di kampus aja ya, tapi ya Ya. pasti Iya. ada di eksternal banyak banget gitu, dan sangat-sangat penting banget. Itulah ya kita di lingkungan Unisba gitu. Tadi udah disampaikan kita mau cari bidang apa sih dalam berorganisasi, tinggal tentuin aja, cari ada gitu. Kalau mau keluar ya mangga gitu, keluar itu udah lebih banyak. Tapi Keluar mana? ya maksudnya di luar Di luar Unisba. di luar Unisba gitu, maksudnya Ambigu ya. Iya, keluar mana bos? di luar Unisba itu ya pasti lebih banyak. Cuman ketika kita di Unisba mau cari bidang apa, ya silahkan lah, tentukan pilihan Anda dari sekarang gitu. Karena saking banyaknya juga ya. Ya, jadi apa ya, organisasi itu sangat penting gitu ya. Organisasi itu sangat penting, banyak manfaat yang kita rasakan gitu, apalagi nanti setelah kita lulus gitu. Terutama ketika kita yang belum ada atau belum menentukan tujuan kita setelah lulus mau kemana. Iya, itu dia. Itu terutama sekali lagi ya diulang, Boleh. Apaan tuh? terutama buat kita atau orang-orang gitu yang belum menentukan setelah lulus Ya, kita mau kemana. bertujuan kemana gitu ya. Iya itu. Nah, kita tuh dibuka pikiran kita di organisasi itu di situ. Ketika kita udah terbuka pikiran kita, ya apa jalan lebih mudah lah untuk menentukan tujuan kita gitu. Jadi jangan sampai terombang-ambing lah gitu. Harus punya pendirian gitu. Nggak bisa kita terus terombang-ambing gitu kan. Ya ibaratnya sampah di laut lah gitu. Terombang-ambing ujung-ujungnya di pinggir gitu. Masa kita terombang-ambing ujung-ujung mah di sisi gitu kan. Capek-capek gitu. Ya. Udah babasahan udah tek dan terombang-ambing lah gitu. Terombang-ambing. Jadi emang kita harus kuat juga ya. Iya. Dilatih juga. Oke, berarti memang organisasi untuk mahasiswa ini sangatlah penting. Selain untuk diri sendiri juga itu kita bisa membantu masyarakat sekitar gitu, dan dimanfaatkan dalam dunia kerja juga ya. Jadi skill-skill itu tuh kita udah dilatih di keorganisasian ini gitu. Mungkin itu segitu aja kali ya Kang sama Tetehnya, itu bagus banget tadi ya. Berarti buat teman-teman yang belum ikut organisasi, waktunya kita sekarang ikut organisasi di Unisba, karena memang banyak banget. Kalian mau masuk mana sih organisasi, mau masuk bidang apa dan bidang di mana, di Unisba itu sangat banyak banget, gak hanya di internal aja tapi di eksternalnya pun ada. Mungkin segitu aja. Oh iya, ada closing statementnya kan nih dari Akang dan Teteh. Dari Teh Nadira dulu lah, Dari boleh? Teh Nadira boleh. Oke. Closing statement yang aku mau kasih, intinya teman-teman jangan ragu untuk berorganisasi, jangan ragu untuk kamu takut dikucilkan di organisasi karena kamu belum punya pengalaman untuk yang baru mau bergabung dengan organisasi. Intinya organisasi itu bermanfaat atau tidak sesuai tergantung kitanya, gimana caranya kita bener gak sih di organisasinya gitu. Kalau misalkan kita masuk organisasi cuman sekadar mau hahaha atau misalkan mau cari eksistensi, teman-teman gak akan ngerasain manfaatnya. Tapi kalau teman-teman serius dan tulus di organisasi, teman-teman bakal ngerasain bener-bener banyak banget manfaat yang bisa kalian ambil, dan itu pastinya bermanfaat untuk nanti ke depannya kalian gimana. Kalau misalnya dari Kang Ijal nih, gimana nih? Iya, jadi seperti ini. Coba tanyakan ke diri pribadi masing-masing. Kita ini sebagai mahasiswa gitu. Apakah kita sudah siap ketika nanti kita diterjunkan ke masyarakat? Ilmu apa saja gitu yang udah kita dapat? Pertanyakan itu aja. Kita ini sebagai mahasiswa, ketika nanti kita pulang ke kampung, ketika nanti kita berada di lingkungan sekitar, titel kita itu mahasiswa gitu. Apalagi nanti ketika lulus, titel kita itu sebagai sarjana. Pertanyakanlah itu gitu. Jadi sayang banget kalau nggak ikut organisasi teh. Ya
kalau emang kalian sudah terpenuhi gitu, ya silahkan tidak berorganisasi. Cuman pertanyakan kembali gitu, kita ini mahasiswa gitu, apakah kita tidak malu ketika kita diminta suatu hal yang emang sangat diperlukan, yang nantinya berdampak positif untuk orang luas, tetapi kita tidak menyanggupi atau tidak mampu, malulah gitu. Nah, untuk mencapai hal seperti itu, mulailah dari organisasi gitu. Untuk memancing semangat berorganisasi, ya mulailah ikut kepanitiaan iya, gitu teh. Iya. Kalau kita pengen tahu organisasi gimana sebelum masuk, mulailah dari kepanitiaan gitu. Kepanitiaan A, B, dan lain-lain. Banyak ya Kang ya. Nanti di situ mulai belajar, mulai menilai, oh begini ya organisasi. Silahkan mulai dari situ, tentukan bidang organisasi apa yang ingin ditempuh gitu. Oke. Kita cheers dulu untuk penutupan dan sambil kita menyemangati mengajak teman-teman yang belum ikut organisasi. Jadi buat teman-teman yang belum ikutan organisasi, jangan lupa apa? Ikutan organisasi. Sekian aja, nanti kita akan bincang-bincang dan ketemu lagi di sesi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.